Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Najwa Aliani dengan NIM C1A022025. Di video kali ini, saya ingin memaparkan mengenai materi pengantar bisnis, yaitu Manajemen Operasi dan Kualitas. Saya dari kelas 2B, jurusan Ekonomi Pembangunan. Sebelum lanjut ke materi mengenai Manajemen Operasi dan Kualitas, teman-teman di sini pernah nggak sih ngalamin yang namanya beli barang di platform belanja online, pas barangnya sampai nggak sesuai sama ekspektasi yang kita harapin? Kayak kita udah lama nih nunggunya, terus pas barangnya sampai, barangnya nggak sesuai sama ekspektasi kita. Pas kita buka, barangnya lecet lah, atau mungkin barangnya kotor, atau mungkin barangnya juga sangat-sangat tidak ekspektasi kita gitu. Jadi kita sebagai konsumen merasa dikecewakan. Kita sebagai konsumen tuh merasa kesal atas pelayanan yang diberikan oleh store barang tersebut. Atau teman-teman pernah nggak sih ngalamin yang namanya beli belanja di mall, pas kita baru mau masuk ke store tersebut, pelayanan yang dikasih sama store tersebut tuh benar-benar ramah, kita disenyumin, kayak kita sebagai konsumen merasa dihargai. Terus pas kita lihat-lihat barangnya nih sangat berkualitas serta dengan harga yang terjangkau. Jadi kita sebagai konsumen merasa puas dan serta bagaimana cara kita dihargai oleh pelayanan dari toko tersebut. Dari kasus-kasus sebelumnya yang saya sudah jelaskan, dari kasus tersebut yang sudah saya jelaskan, berhubungan nih dengan materi yang saya ingin jelaskan mengenai manajemen operasi dan kualitas, yaitu yang pertama, bagaimana cara perusahaan untuk bisa menyelaraskan antara proses operasi dengan strategi bisnis. Yang kedua, bagaimana perusahaan untuk bisa menciptakan produk-produk yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, bagaimana cara perusahaan atas banyak langkah untuk bisa mendapatkan apresiasi atas produk dan layanan yang berkualitas tinggi di pasar, serta bagaimana membantu kita untuk bisa menjadi konsumen yang cerdas dan karyawan yang lebih efektif untuk kedepannya. Selanjutnya, check it out. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai operasi. Nah, apa sih itu operasi? Operasi atau produksi yaitu mengacu pada semua kegiatan yang terlibat dalam membuat produk dan jasa bagi pelanggan. Operasi atau produksi menambah nilai pelanggan dengan menyediakan utilitas kemampuan suatu produk untuk memuaskan keinginan dalam 3 hal, yaitu bentuk, waktu, tempat. Utilitas bentuk yaitu operasi atau produksi menambah nilai pelanggan dengan mengubah bahan mentah menjadi barang jadi dan keterampilan manusia menjadi jasa. Yang kedua yaitu utilitas waktu. Utilitas waktu yaitu operasi atau produksi menambah nilai pelanggan dengan membuat produk barang yang tersedia ketika pelanggan menginginkannya. Yang ketiga adalah utilitas tempat. Utilitas tempat yaitu operasi atau produksi menambah nilai pelanggan dengan membuat produk atau barang yang tersedia di lokasi atau tempat yang nyaman bagi pelanggan. Selanjutnya, check it out. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik apa sih yang membedakan antara produksi barang dan produksi jasa. Yang pertama yaitu interaksi dengan pelanggan. Pada produksi barang, yang dimana lebih menekankan output berbentuk barang fisik, para pekerjanya ketika bekerja di lapangan tidak harus berinteraksi dengan pelanggan pada saat terjadinya proses operasi. Berbeda dengan produksi jasa, yang dimana harus memiliki skill untuk berkomunikasi satu sama lain dengan pelanggan pada saat terjadinya operasi jasa tersebut. Yang kedua yaitu tidak terwujud dan tidak bisa disimpan operasi jasa, produksi jasa tersebut. Pada produksi barang yang pastinya berbentuk barang fisik sudah pasti bisa terwujud dan bisa kita simpan. Berbeda dengan produksi jasa yang dimana ketidakmampuannya untuk bisa kita simpan dan memang tidak terwujud karena pada saat terjadinya proses operasi jasa tersebut kita langsung bisa merasakan hasil dari
operasi jasa tersebut. Jadi memang ketidakmampuannya untuk bisa kita simpan dan terwujud. Yang ketiga yaitu keberadaan pelanggan. Pada saat terjadinya proses produksi barang tidak harus berada keberadaan pelanggan tidak harus berada pada saat terjadinya operasi barang tersebut. Berbeda dengan produksi jasa, keberadaan pelanggan harus berada pada saat terjadinya operasi. Karena pada saat terjadinya operasi jasa, kita langsung bisa merasakan dan kita langsung bisa melihat hasil dari proses operasi jasa tersebut. Yang keempat, pertimbangan kualitas. Pada produksi barang, karena berbentuk barang fisik, kita langsung bisa nih menilai kualitas dari barang tersebut. Berbeda dengan operasi jasa, yang dimana contohnya motor kita rusak dan kita pergi ke suatu bengkel. Kita puas akan pekerjaan dari bengkel tersebut, tetapi bengkel tersebut dengan pekerjaannya yang sangat lama itu bisa membuat atau mempertimbangkan kualitas jasa kita kepada bengkel tersebut itu. Selanjutnya check it out. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai proses operasi. Proses operasi dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada proses operasi barang dan proses operasi jasa. Yang pertama yaitu proses operasi barang. Proses operasi barang juga dibagi lagi nih menjadi dua. Yang pertama ada make to order dan yang kedua ada make to stock. Nah, apa sih make to order dan make to stock itu? Yang pertama yaitu make to order. Make to order yaitu produksi dibuat untuk dipesan. Sistemnya sistem pre-order yang dimana perusahaan baru akan melakukan produksi ketika konsumen memesan. Sistem pre-order yaitu mirip-mirip dengan make to order, yaitu perusahaan baru akan melakukan produksi ketika pelanggan memesan barang di perusahaan tersebut. Yang kedua ada make to stock. Make to stock yaitu produksi dibuat untuk disimpan. Yang dimana yaitu merupakan strategi perusahaan untuk membuat produk atau make lalu menyimpannya atau stok untuk melihat barang apa yang dibutuhkan ke depannya. Contoh dari barang-barang make to stock tuh sering banget kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Barang-barangnya contohnya seperti makanan, alat tulis, maupun sampo-sampo ataupun sabun gitu kan. Nah, proses operasi jasa juga dibagi lagi nih menjadi dua. Yang pertama ada sistem kontak tinggi dan yang kedua sistem kontak rendah. Apa sih sistem kontak tinggi dan sistem kontak rendah itu? Sistem kontak tinggi yang dimana pada saat terjadinya proses operasi jasa, pelanggan harus merasakan terjadinya operasi jasa tersebut. Contoh dari sistem kontak tinggi itu operasi jasa saat jasa transportasi, jasa pendidikan. Jadi kita sebagai pelanggan merasakan atas terjadinya proses operasi jasa tersebut. Berbeda nih dengan sistem kontak rendah. Sistem kontak rendah, kita sebagai pelanggan tidak harus berada pada saat terjadinya operasi jasa tersebut. Contohnya, motor kita rusak nih, kita masukin ke bengkel. Kita tidak harus menunggu sampai motor itu selesai di bengkel tersebut. Itu yang disebut dengan sistem kontak rendah. Selanjutnya check it out. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor utama yang dipertimbangkan dalam perencanaan operasi, yaitu ada perencanaan kapasitas, perencanaan lokasi, perencanaan tata letak, perencanaan mutu, dan yang terakhir yaitu perencanaan metode. Nah, ada juga nih dua kegiatan utama yang dilakukan dalam pengendalian operasi. Yang pertama ada manajemen material dan yang kedua ada quality control atau kontrol kualitas. Manajemen material adalah sistem pengolahan material menjadi bahan baku pada saat produksi dari awal sampai proses akhir menjadi produk barang jadi dan yang digunakan untuk dikirimkan kepada pelanggan. Nah, yang kedua adalah quality control atau kontrol kualitas. Di dalam perusahaan atau pabrik, seorang pekerja sebagai quality control itu harus ada. Untuk yang dimana untuk mengecek barang sudah sesuai dengan standar yang diharuskan dalam
perusahaan tersebut atau belum, sebelum diluncurkan atau dikirimkan kepada konsumen atau pelanggan. Selanjutnya check it out. Nah, yang selanjutnya kita mengenai TQM. TQM atau Total Quality Management adalah konsep atau sistem manajemen kualitas yang berfokus pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan semua sumber daya perusahaan guna perbaikan yang berkesinambungan. Atau pengertian kata lain dari TQM adalah strategi manajemen yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran akan kualitas dalam proses organisasi. Secara sederhana, TQM atau Total Quality Management dapat disimpulkan bahwa TQM adalah pendekatan yang bertujuan untuk mencapai goals dalam jangka panjang melalui kepuasan pelanggan. Nah, itu tadi materi mengenai manajemen operasi dan kualitas yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.